Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pak. Ya, oke. Semoga semuanya sehat ya. Ini Pak Antar akan memberikan instruksi secara singkat. Kemudian nanti biar kita diskusinya tidak terlalu lama, jadi kalian bisa menyiapkan apa yang mau kita diskusikan. Kalian tinggal lihat yang sudah kalian tulis ya. Jadi Pak Antar nanti akan memandu kalian dan ini Pak Antar rekam juga biar teman-teman yang ketinggalan bisa melihat. Jangan ditulis dulu kalau belum Pak Antar suruh ya. Jadi sekarang kalian lihat dulu, tapi kalian sekarang sudah menyiapkan buku tulis sama alat tulis. Udah belum? Ya, buat coret-coretan aja. Nanti tetap Pak Antar capture, Pak Antar kirim di WhatsApp, ya. Tetap Pak Antar capture, Pak Antar kirim di WhatsApp. Jadi kalian bikinnya nggak usah rapi-rapi, tetapi buat coret-coret aja, biar kalian tahu yang harus kalian lakukan. Ya, oke, sudah. Ya, nanti ini tetap Pak Antar capture, Pak Antar kasih di WhatsApp. Oke ya. Yang pertama, ya sekali lagi tidak usah mirip-mirip, nggak usah pakai penggaris, nggak usah pakai rapi-rapi, nggak usah. Nanti akan Pak Antar capture. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ini kalau kalian masih ingat ya lewat kuisis di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di sumber daya tapi sumber daya yang tambang. Kemudian Pak Antar tanya ke kalian di akhir-akhir slide itu, Pak Antar tanya sumber daya tidak cuma tambang doang dan mineral, tapi Pak Antar juga nanya ke kalian sumber daya alam yang selain tambang dan mineral apa aja. Nah, ini nanti Pak Antar akan minta ke kalian untuk memberikan contoh. Ini kalau kalian lihat di layar kalian, ada sebelah kiri jenis sumber daya, kemudian bentuk kerusakan dan cara menanggulanginya. Sumber daya alam di dunia itu ada banyak banget, ada yang ada di daratan, ada yang ada di lautan. Nah ini Pak Antar kasih contoh misalkan, atau kalian bisa lebih spesifik, misalkan di laut ini ada misalkan ikan. Kira-kira bentuk kerusakan atau penyimpangan yang terjadi terhadap sumber daya ikan itu apa? Ada yang bisa kasih contoh? Nggak ada, oke. Masih bingung mungkin ya. Harusnya yang ditangkap itu ikan yang besar atau yang kecil? Yang besar. Yang sudah Yang besar, oke. Oke, ikan misalkan. Penangkapan ikan dengan bom ikan. Nah, misalkan seperti itu. Jadi ikan sebenarnya nggak apa-apa diambilin, tetapi kenapa nggak boleh? Kenapa ini kita katakan menyimpang? Karena bom ikan itu tidak bisa memilih mana ikan yang seharusnya sudah layak diambil dan mana yang masih kecil-kecil. Semuanya ikut terbunuh. Cara menanggulanginya, kalau seperti itu kan sudah merupakan tindakan yang nggak bisa diatur oleh manusia sendiri. Bekerja sama dengan aparat atau pemerintah. Misalkan seperti itu. Terus kemudian nih Pak Antar kasih contoh hutan. Kemudian penyimpangannya adalah penebangan liar. Ini kira-kira cara menanggulanginya gimana? Dengan melakukan apa tuh? Kalau misalkan hutannya udah penebangan liar, kemudian gundul, apa yang seharusnya dilakukan? Reboisasi. Reboisasi. Nah, Reboisasi, Pak. contohnya seperti itu untuk yang pertama. Ya, jadi ini judulnya penanggulangan kerusakan sumber daya alam. Kalian menambahkan di bawahnya, boleh langsung sumber dayanya. Ini misalkan nih ya, Pantar nulis ikan di sini, atau kalian mau milih secara besar, misalkan seperti hutan ini. Kalian bisa nulis nanti misalkan danau, padi, atau hewan-hewan yang biasanya kalian konsumsi, misalkan sapi dan sebagainya boleh. Kemudian bentuk penyimpangannya apa atau bentuk kerusakannya apa, kemudian cara menanggulanginya apa. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau nanya? Tidak ada. Oke, Pak Antar lanjutkan. Kemudian berikutnya, kita akan membicarakan tentang transportasi dan komunikasi. Jadi kerjasama antar negara ASEAN itu berpengaruh terhadap teknologi transportasi dan komunikasi. Kalau yang ini nanti, kalian memilih transportasi,
salah satu. Kemudian kita akan analisa berdasarkan prasarana, apa yang diangkut, keunggulan dan kelemahan. Ini gampang banget, ya, gampang banget. Misalkan Pak Antar milih di sini perahu atau dayung, perahu atau dayung, perahu dayung, ya. Prasarana itu adalah tempat yang diperlukan untuk kita naruh perahu dayung ini. Misalkan dermaga. Kemudian yang bisa diangkut dengan perahu dayung apa? Oh, bisa ngangkut barang, bisa ngangkut manusia. Keunggulannya apa perahu dayung? Oh, dia nggak butuh bahan bakar karena menggerakkannya manual pakai tangan. Tapi kelemahannya apa? Oh, nggak bisa muat banyak-banyak, nanti tenggelam. Biasanya perahu dayung itu kecil. Kemudian kecepatannya tidak terlalu bagus atau lambat. Oke, kayak gitu ya. Terus kemudian Pak Antar kasih contoh satu lagi, misalkan kereta api. Prasarana butuh apa nih kira-kira kereta api? Dinamakan apa prasarananya? Kereta api. Siapa yang bisa? Stasiun, Pak. Apa? Stasiun. Stasiun. Oke, benar. Terus kemudian yang diangkut apa? Kereta api Barang manusia, Pak. bisa barang, Manusia barang. bisa manusia. Hewan bisa nggak? Bisa sih, Pak. Mungkin. Hewan juga bisa. Jadi semuanya bisa diangkut. Keunggulannya apa kalau kereta api? Siapa yang udah Cepat. pernah naik kereta? Ayo, sampein aja. Apa? Muat untuk banyak Cepat. orang, Pak. Cepat. Mempersingkat waktu. Terus apa lagi? Bersih nggak kereta api? Iya, Pak. Iya Pak, oke. Bersih, oke, ini karena contoh kita cepetin aja ya. Kelemahannya tentunya tiketnya relatif mahal. Tapi buat kalian mungkin murah ya, kalian kan orang kaya semua. Oke. Tiketnya relatif mahal, kemudian kadang penuh. Tuh, jadi pesannya harus jauh-jauh hari. Oke. Nah, ini kalian lanjutkan di bawahnya, kalian pilih transportasi apapun yang kalian tahu, yang kalian punya, yang kalian pernah naiki, yang kalian pengen naiki, yang kalian lihat di video, di TV, banyak banget contoh yang lain. Boleh yang tradisional, boleh yang modern. Oke, ada yang mau ditanyakan? Enggak. Lanjut. Berikutnya, transportasi ini gabungannya komunikasi. Komunikasi, ya. Komunikasi berkembang dari dulu sampai sekarang. Nih gambaran simpelnya Pak Antar kasih lihat di gambar ini. Nah, dulu orang tuh komunikasi bahkan pakai asap di zaman manusia purba. Kemudian berkembanglah surat. Surat ada yang dikirim pakai merpati dulu. Kemudian pakai kantor pos. Muncul komputer, komunikasi pakai kabel. Sekarang udah wireless. Bahkan orang sekarang bisa ngobrol pakai jam dan sebagainya, smartwatch dan sebagainya. Berkembang terus. Nah, ini kita lihat berdasarkan kelebihan sama kekurangannya. Jadi kalian pilih salah satu contoh alat komunikasi, sebutin secara spesifik. Misalkan Pak Antar pilih di sini surat. Kelebihannya biayanya murah, ya. Kalian mungkin yang sudah pernah, kita cuma butuh perangko kalau zaman dulu. Murah banget, tinggal ditempel. Kemudian kekurangannya dia cuma bisa menyampaikan tulisan doang. Atau kalau kalian mau gambar ya gambarnya ditempelin doang. Tidak ada emosi yang dilibatkan di situ. Kemudian Pak Antar kasih contoh lagi misalkan telepon rumah. Kelebihannya apa tuh? Yang punya, kalian punya kan di rumah kan kebanyakan. Apa kelebihan telepon rumah? Wah, kalian orang kaya nih, nggak punya telepon rumah nih, semuanya pakai handphone nih. Apa kelebihannya? Telepon rumah murah nggak sih? Nggak pernah bayar Pak, saya mah dibayarin pembantu saya. Waduh, susah juga. Murah, oke. Pantar aja yang jawab. Kelamaan. Kekurangannya apa kekurangannya? Tidak bisa Nggak bisa dibawa kemana-mana, Pak. Tidak bisa di dibawa bawah, Pak. kemana-mana, benar. Biasanya kan kalau iya. Betul ya, tidak bisa dibawa kemana-mana. Ya bisa sih, tapi kabelnya kalian mungkin butuh 2 km, 3 km ya. Itu sangat mahal nanti. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi akan ada 3 tabel yang akan kalian isi, ya. Yang paling enggak kalian bikin 5 baru lah ya. 5 alat baru di sini, 5 transportasi baru, sama kalau yang tadi 5 sumber daya baru.
Nanti ini akan Pak Antar capture, Pak Antar taruh di WhatsApp, kemudian Pak Antar kasih waktu berapa lama nih kira-kira? 10 menit, 15 menit, setengah jam, 1 hari? Berapa lama kira-kira? Setengah jam ya? Jam aja kali, Setengah Pak. jam ya, cukup ya, setengah jam ya, 30 menit ya. Pak Antar akan kasih waktu 30 menit, kemudian nanti kita akan gabung lagi diskusi secara langsung di sini. Jadi kita nggak buang-buang kuota dengan menunggu kalian, karena kalian sepertinya menganut peribahasa diam itu emas. Ya, oke, terima kasih semuanya. Silakan langsung dikerjakan di buku tulis kalian, capture-nya akan Pak Antar segera kirimin ke WhatsApp. Nanti setelah 30 menit kita akan diskusi lagi secara langsung. Oke, thank you semuanya. Meetingnya Pak Antar akhiri.